Shalom jemaat Tuhan terkasih. Saat ini kembali kita bertemu dalam renungan online GKP Jemaat Cianjur. Saya mengajak kita sekalian, Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita bersama dari Yehezkiel. Yehezkiel pasal 37 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-14. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita dari Yehezkiel pasal 37 ayat pertama sampai dengan 14. Untuk itu, sambil kita mempersiapkan, jika sudah dipersiapkan, begitu Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa, mempersiapkan diri kita. Mari kita berdoa. Ya Kristus Allah Sang Pemberi kehidupan, Tuhan yang selalu memimpin kami, baik suka maupun duka, baik jalan mulus maupun jalan berliku-liku. Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau hadir mendengarkan sabda-Mu, sapaan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami, layakkanlah kami untuk menerima sabda-Mu, untuk merenungkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu memuatkan kami sekalian di masa-masa sulit ini. Layakkanlah kami ya Kristus, mampukan kami ya Bapa, sertai kami ya Roh Kudus, pimpin kami semua. Sejenak kami akan mendengarkan sabda-Mu, berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman. Biarlah apa yang boleh disampaikan boleh menjadi penguatan bagi kami seluruh umat Allah yang mendengarkan renungan pada saat ini. Ke dalam tangan kasih Kristus kami mau berdoa. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mari kita baca Alkitab kita bersama dari Yehezkiel 37. Saya akan membacakan untuk kita sekalian demikian. Di bawah perikop yang diberikan oleh LAI, Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging-daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali.
Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Selamat kembali kita berjumpa di dalam renungan online, kebaktian di rumah-rumah. Shalom Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabar kita sekalian? Baik? Sangat baik? Atau kurang baik? Atau bahkan tidak baik? Hampir 2 minggu anak-anak sekolah dirumahkan, pekerjaan dihentikan, semua masalah-masalah mulai muncul, dan kita semua ketakutan karena virus corona, virus COVID-19. Sampai-sampai itu menjadi perbincangan di mana-mana, di grup WhatsApp keluarga, di grup WhatsApp jemaat, di grup WhatsApp kelompok-kelompok, di grup WhatsApp pekerjaan, dimanapun, di Facebook, di Instagram, bahkan tetangga-tetangga ngomongin corona. Semua orang merasa ketakutan, merasa takut. Tapi Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah kita bisa melihat sisi positif dari keadaan yang membuat kita gentar dan ketakutan ini? Mampukah kita melihat keadaan ini sebagai sebuah keadaan yang baik bagi diri kita? Mampukah kita melihat bahwa keadaan ini dengan hati yang positif, dengan jiwa yang positif, bahwa penyertaan Tuhan tetap ada, bahwa pemulihan daripada Kristus, daripada Allah tetap hadir dalam kehidupan kita pribadi demi pribadi. Tentang pemulihan, renungan kita pada minggu hari ini mengenai pemulihan. Pemulihan di mana dan bagaimana? Mari kita lihat sebuah bentuk-bentuk pemulihan. Pernah Bapak Ibu keluar rumah pada saat pagi atau malam hari? Bandingkan rasanya dengan sebelum masa-masa corona ini dengan masa-masa saat ini, seminggu terakhir, beberapa hari terakhir ini. Kalau saya merasa bahwa keadaan lebih tenang, bahkan udara lebih segar, lebih sejuk. Bukankah dengan demikian terlihat jelas bahwa adanya pemulihan? Bumi kita sedang dipulihkan oleh Allah. Semenjak orang-orang jarang berpergian, polusi-polusi berkurang. Emisi-emisi gas berkurang. Kita merasakan dampak yang lebih baik. Terasa seperti pedesaan. Begitu sepertinya. Terasanya seperti itu. Gitu ya. Yang biasanya hidup dengan polusi, sekarang hidup dengan udara yang lebih baik. Yang kedua yang saya rasakan begitu ya, kita rasakan bersama, keadaan keluarga kita. Keluarga yang biasanya sibuk, yang biasanya sendiri-sendiri, jarang ketemu sama anak, bahkan ibu-ibu jarang ngajar anak-anaknya, bapak-bapak jarang disibukin sama tugas anak-anaknya. Sekarang disibukkan. Maka sampai ada yang bilang ke saya,
Pak, saya bosan di rumah. Anak-anak saya sibuk, bosan di rumah kerjain tugas terus. Ketemunya bapak lagi, ibu lagi gitu. Tapi kita bisa melihat hal positif dari ini, bahwa keluarga dapat bertemu. Keluarga dapat bercengkrama satu dengan yang lain. Pendidikan di rumah disatukan kembali oleh keadaan yang tidak menyenangkan ini. Ya, anggota keluarga menjadi lebih sering berkomunikasi, lebih sering berinteraksi daripada berdiam diri di rumah. Cuma diam-diam, cuma main HP, akhirnya mencari kegiatan bersama. Main bersama antara ibu dengan anak, bapak dengan anak. Keadaan kita dipulihkan. Tapi dengan keadaan-keadaan yang kita lihat secara positif tersebut, apakah iman kita juga dipulihkan? Banyak orang-orang yang bilang, Pak, saya sangat kangen ke gereja. Saya kangen ketemu sama rekan-rekan saya di gereja. Saya kangen bersekutu di gereja, nyanyi bersama di gereja, ketemu orang-orang, pelayanan bersama di gereja. Saya rindu sekali. Bukan cuma bapak dan ibu, saya juga rindu. Kita semua merindukan keadaan tersebut. Tapi apakah hal tersebut mengurangi iman kita kepada Kristus Tuhan? Apakah dengan mendengarkan khotbah secara online seperti ini membuat iman kita menjadi redup? Membuat iman kita tidak bertumpu kepada Tuhan? Apakah membuat iman kita lemah? Ketika kita tidak bersekutu, tidak bertemu dengan karyawan-karyawan kita, tidak bertemu dengan nasabah-nasabah kita, tidak bertemu dengan orang-orang yang biasa bercengkrama kita ketika kita ada di lapangan, ada di dalam toko, ada bersama dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita sehari-hari. Melalui Nabi Yeskiel, Allah memberikan penglihatan tentang kebangkitan bangsa Israel. Saat itu bangsa Israel berada di pembuangan Babel. Hal itu terjadi karena bangsa Israel mengecewakan hati Allah. Tindakan-tindakan mereka yang mereka lakukan sehari-hari mengecewakan hati Tuhan. Sehingga mereka melupakan dan tidak mengandalkan Tuhan ketika mereka mendapatkan kesulitan. Ketika mereka mendapatkan kesulitan, mereka mencari Allah-Allah lain, ilah-ilah lain, karena mereka bergantung pada raja-raja saat itu, bukan bergantung kepada Tuhan. Bahkan bait suci yang menjadi simbol kehadiran Allah, bait suci yang menjadi simbol kekudusan ada dalam sebuah bangsa Israel, telah dirusak oleh bangsa tersebut karena mereka tidak lagi percaya dengan kehadiran Tuhan ketika mereka ada di pembuangan, ketika mereka mendapatkan kesulitan dan kesusahan. Kesulitan ini yang membuat umat Allah saat itu meninggalkan Allah. Dan Allah merasa sangat dikecewakan dengan hal tersebut. Bahkan orang-orang yang sudah saat itu ada di pembuangan, mereka udah gak lagi percaya dengan kehadiran Tuhan. Mereka udah gak mau lagi percaya dan melihat bahwa kehadiran Tuhan dapat memulihkan mereka. Kehadiran Tuhan memberikan pengharapan dalam kehidupan mereka. Sehingga hal ini sungguh-sungguh mengecewakan hati Allah. Allah kecewa dengan umat manusia. Sehingga dalam kondisi itulah nubuatan Yeskiel hadir bagi bangsa. Nubuatan bangsa, bahkan Nabi Yeskiel mencoba menguatkan hati bangsa dan menumbuhkan kembali semangat juang bangsa saat itu. Mereka mau menguatkan dan mereka mau dikuatkan oleh Allah dengan penglihatan yang Allah berikan kepada Nabi Yeskiel. Allah mau berbicara langsung kepada bangsa mengenai Yerusalem yang baru dan bait suci yang baru. Ketika mereka berbicara mengenai kebangkitan Allah Israel, ketika Allah justru memberikan penglihatan kepada kebangkitan kepada orang-orang yang telah mati. Bagaimana Allah saat itu menguatkan bahwa orang-orang yang telah tinggal tulang belulang, orang-orang yang sudah hilang dagingnya, hilang kepercayaan kepada iman Tuhan, pulihkan untuk kembali memperjuangkan kehidupan mereka. Orang-orang yang kekeringan hidup saat itu diibaratkan dengan tulang belulang.
Orang-orang yang tinggal tulang belulang tersebut sudah tidak memiliki daging begitu, diberikan pandangan yang baru oleh Allah bahwa bangsa Israel akan mendapatkan pemulihan. Yang pertama, bukan pada bangunan yang simbolik, tapi pada kehidupan setiap umat. Setiap orang, setiap umat akan mendapat pemulihan daripada Allah. Pemulihan diri dari Allah yang seperti Tuhan janjikan kepada bangsa Israel tentu akan kita dapatkan juga. Dalam masa-masa yang sulit ini, mungkin saja kita meninggalkan iman kita. Kita nggak percaya lagi dengan kehadiran Tuhan. Kita nggak percaya lagi dengan kebangkitan usaha kita. Kita nggak percaya lagi dengan keberhasilan anak-anak kita. Tapi yakinlah dan percayalah, kalau kita mau setia dan mau ikut dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, Dia akan hadir, menopang kita. Dan harusnya kita sadar bahwa dalam kekurangan yang kita miliki, dalam hal-hal buruk yang kita alami, sebenarnya Tuhan tak pernah meninggalkan kita umatnya. Tuhan selalu ada bagi kita, menguatkan kita, bahkan memberikan kita pemulihan kalau kita mau hadir. Tuhan memberikan dirinya sebagai sandaran kita, umat manusia. Memberikan kita waktu untuk pemulihan, memberikan waktu bumi pemulihan. Masalahnya, maukah kita sadar? Maukah kita melihat sisi positif dari setiap permasalahan dalam kehidupan kita? Apakah mewabahnya virus ini membawa kita pada pemulihan iman? Saya bisa berkata, iya. Iman kita dipulihkan, iman kita dimurnikan. Ini sebuah proses yang harus kita lalui, sebuah proses yang kita lalui. Jika kita bisa bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang tetap setia dengan janji Tuhan atas pemulihan dalam diri kita, kita akan menjadi umat Allah yang dikuatkan, yang dipulihkan, yang dimampukan untuk melalui kehidupan dengan lebih baik lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, proses ini memang tidak mudah, cenderung menyakitkan untuk kita semua. Ada pesta, kita nggak bisa hadiri. Ada kematian, kita nggak bisa hadir. Ada pertemuan, kita nggak bisa hadir. Tapi melalui ini kita bisa merefleksikan bagaimana Tuhan terus menyertai kita sampai saat ini. Merefleksikan bagaimana Tuhan memulihkan iman kita, bagaimana kita harus terus dikuatkan oleh Kristus Tuhan, dimurnikan, dimampukan, sehingga pertumbuhan iman yang kita lakukan bukan cuma saat ini, bukan cuma ada di gereja, tapi dalam diri kita. Bagaimana kita mau dan terus bisa bertumbuh mengembangkan iman kita pada Kristus Tuhan dalam melakukan hidup kita sehari-hari. Tetap di rumah, stay at home katanya. Bagaimana kita bisa merefleksikan kasih Tuhan? Mari kita melakukan kasih Kristus dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dengan mencintai diri kita untuk tidak tertular dan tidak menularkan virus ini. Terlebih lagi bersama-sama kita akan memasuki masa-masa sengsara Yesus dan masa-masa kebangkitannya, di mana hal tersebut adalah perayaan yang besar sebagai orang Kristen. Namun ternyata kalau kita melihat kondisi seperti ini terus berlangsung, terus berlanjut, kemungkinan kita juga tidak bisa berkumpul di gereja dalam waktu-waktu yang sangat penting tersebut. Minggu Palmarum, Jumat Agung, perjamuan kudus, dan kebaktian Paskah. Tapi bagaimana kita bisa merayakan hari-hari besar tersebut dalam kesederhanaan, di rumah, di keluarga, dengan itu semakin kita bisa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan hadir dan Tuhan berkorban dalam kesederhanaannya. Mari berikan diri kita
Yakinlah akan penyertaannya, tetaplah setia dalam kasih Kristus. Jangan ciut, jangan kecilkan dirimu, jangan kecilkan imanmu. Yakinlah akan penyertaannya. Keadaan seperti ini justru menjadi momen bagi kita untuk menghayati pemulihan yang Allah berikan melalui kematian Yesus Kristus, sehingga membuat iman kita semakin bertumbuh, semakin dikuatkan, dan semakin diperkaya, sehingga relasi kita dengan Allah diperbaiki, relasi kita dengan sama diperbaiki, relasi kita dengan anak, dengan istri, dengan orang tua diperbaiki. Yakinlah dengan kasih Tuhan bahwa Allah akan terus memulihkan kita sekalian, orang-orang yang mempercayai dan setia. Tuhan akan menyertakan pemulihan bagi orang-orang yang menyerahkan, yang memberikan dirinya bagi janjinya. Selamat menghayati pemulihan diri di masa prapaskah dalam kesederhanaan. Tuhan memberkati kita sekalian.